Jelang dilaksanakannya pencoblosan pada 14 Februari 2024 besok, KPU telah mempersiapkan pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta. Lalu seperti apa persiapan pemungutan suara besok? Telah bergabung bersama kami Komisioner KPU DKI Jakarta, Mbak Asri Megatari. Halo, selamat siang Mbak Asri. Apa kabarnya? Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Memilih. Seperti apa Mbak, mungkin bisa diceritakan kesiapan KPU DKI Jakarta menjelang pelaksanaan pemungutan suara besok hari? Baik, di KPU Provinsi DKI Jakarta sendiri, kami saat ini sedang melaksanakan distribusi logistik dari kecamatan ke PPS atau ke kelurahan, kemudian nanti akan didistribusikan ke masing-masing RW untuk nantinya akan diteruskan ke petugas KPPS. Nah, di H-1 menjelang pemilu ini, kami pastikan 30.766 TPS ini sudah siap untuk menerima logistik pemilu, baik itu logistik yang ada di dalam kotak maupun yang di luar kotak. Termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang tadi pagi kami baru saja memberangkatkan distribusi logistik untuk 8 TPS lokasi khusus. Ini bisa dibilang lokasi yang terjauh ya di wilayah DKI Jakarta, di mana itu jarak tempuhnya kalau dari pelabuhan di Jakarta itu sekitar 12 jam, itu sudah kami distribusikan juga logistiknya. Baik, lalu bagaimana untuk daerah-daerah yang mungkin terpencil begitu Mbak untuk pendistribusian logistik? Apa saja mungkin yang menjadi kendala KPU DKI Jakarta? Iya, untuk daerah-daerah yang menjadi tantangan adalah tentunya wilayah kepulauan ya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena ini kita punya 8 lokasi khusus yang menjadi TPS, di mana itu adalah lokasi PHE atau pertambangan. Begitu, sehingga tentunya ini diperlukan antisipasi dan juga persiapan yang lebih detail karena berhubung masalah cuaca dan sebagainya supaya nanti penyaluran distribusi ini berjalan lancar. Tapi alhamdulillah tadi pagi juga sudah diberangkatkan kapalnya dan semoga saja hari ini sampai di lokasi. Baik, Mbak Asri, kita juga ketahui pada pemilu sebelumnya tahun 2019 ini banyak sekali angka petugas KPPS meninggal dunia. Lalu ada juga beberapa kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu. Ini apa saja antisipasi yang dilakukan sebagai langkah antisipatif dari KPU DKI Jakarta, Mbak? Terkait dengan hal tersebut, dari proses perekrutan petugas KPPS, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta berupa cek kesehatan gratis. Jadi bukan hanya sekedar cek kesehatan yang datang ke dokter terus dikasih surat keterangan dokter tanda sehat gitu. Tapi kita cek gula darahnya, cek kolesterolnya. Jadi kita melakukan medical check up yang lengkap terhadap para petugas KPPS ini sehingga nantinya bisa dimitigasi atau diantisipasi jika memang mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Karena berdasarkan pengalaman 2019 lalu, penyebab utama dari KPPS ini mengalami kelelahan, sakit, dan juga bahkan meninggal dunia. Ini salah satunya adalah penyebab pertama adalah masalah jantung. Kemudian masalah penyakit bawaan seperti diabetes atau penyakit gula darah. Jadi hal-hal tersebutlah yang kami antisipasi, makanya kami sebelum masa perekrutan tersebut bekerja sama dengan Pemprov sehingga dapat menyediakan cek kesehatan dan menganalisa jika misalnya ada petugas KPPS yang menderita penyakit-penyakit bawaan tersebut. Oke Mbak Asri, berarti ada petugas kesehatan atau cek kesehatan secara gratis begitu ya di TPS Mbak Asri? Bukan, jadi pada saat perekrutan. Jadi pada saat dalam direkrut, perekrutannya. iya, jadi pada saat perekrutan petugas KPPS sekitar 1 bulan yang lalu kita lakukan cek kesehatan gratis. Jadi bagi mereka yang tidak memenuhi syarat kesehatan tersebut, kita tidak bisa meloloskannya. Oke, Mbak Asri, ini terakhir mungkin apa harapannya besok pemilu berjalan di DKI Jakarta seperti apa? Harapan saya pemilu besok berjalan lancar, aman, dan juga tertib. Karena kita sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari di wilayah DKI Jakarta dan semoga masyarakat DKI Jakarta ini dapat datang dan menggunakan hak pilihnya mulai bukanya TPS pukul 7 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bawa dokumen berupa KTP elektronik dan C pemberitahuan bagi pemilih yang pindah memilih membawa form pindah memilih. Jadi pastikan Anda datang ke TPS, membawa dokumen tersebut dan menyalurkan hak pilih Anda dengan baik dan pahami perbedaan surat suara sah dan surat tidak sah sehingga nantinya pilihan Anda tidak sia-sia. Baik, terima kasih Mbak Asri Megatari atas informasi yang sangat-sangat kita perlu dengar ini dari Komisioner KPU DKI Jakarta. Semoga harapan tadi terlaksana pada esok hari. Selamat siang Mbak Asri, salam sehat.